Oke, bismillah teman-teman semua. Saya diminta untuk membawakan tentang inovasi bisnis dan kewirausahaan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peran perusahaan financial technology, terutama perusahaan yang saya alhamdulillah rintis saat ini bersama dengan salah satu angel investor, PT Urun Bangun Negeri. Ada perbedaan besar antara ada kesamaan dan ada perbedaan antara saya dengan Dikri. Kalau Dikri bidangnya peer-to-peer atau layanan pendanaan ya, pinjam uang, atau kalau di syariahnya ya pembiayaan berbasis teknologi. Tentunya kalau di peer-to-peer itu pembiayaannya jatuhnya akad langsung dengan antara lenders atau antara orang yang pengen memiliki dana dipinjamkan itu, atau orang yang membiayakan ya, memberikan pembiayaan dalam skema syariah kepada para penerimanya. Nah, kalau yang saya ingat sih di Kazwa kemarin, tadi Dikri tolong betul kalau saya salah, banyak ke arah UMKM, banyak ke arah orang-orang yang di pasar dan segala macamnya. Jadi sangat membantu sekali tuh untuk pedagang-pedagang di sana. Nah, kalau yang di saya itu securities crowdfunding, jadi saya membangun sendiri di Urun Bangun Negeri, dan sekarang juga mulai ada pertumbuhan ya, karena adanya aturan OJK baru tentang securities crowdfunding. Securities crowdfunding itu apa? Nanti saya akan jelaskan di slide-slide yang berikutnya. Tapi secara singkat, securities crowdfunding itu dia membuat pasar modal sendiri. Jadi kalau kita sering dengar ada bursa IDX, ada NYSE yang di New York, terus ada juga di Hong Kong, ada juga di China. Nah, itu besarnya. Nah, seiring perkembangan zaman, financial technology membuka peluang buat para pengusaha mendirikan juga bursa seperti itu, tapi dengan skala yang di bawah itu. Kalau di Indonesia saat ini skalanya masih sampai di bawah 10 miliar. Jadi kita membangun sendiri pasar modalnya, kita menentukan sendiri aturannya, dan tetap terdaftar di Custodian Central Efek Indonesia, atau kayak sebuah lembaga yang mendata siapa saja sih investor dan para emiten atau penerbit yang masuk ke dalam kegiatan bursa ini. Untuk di Indonesia saat ini masih terlimit di 10 miliar, tapi kalau kita lihat di luar negeri, di Inggris terutama yang sangat maju sekali tentang financial technology-nya, itu dia unlimited, jadi dia tidak ada batas sama sekali. Bahkan sebuah bank itu mencari modal di securities crowdfunding atau di equity crowdfunding. Bedanya kalau equity sama securities itu, kalau equity dia hanya menawarkan saham saja, kalau securities itu ada sukuk dan obligasi. Jadi kalau di luar negeri sudah sampai se-advance itu. Di Malaysia juga sudah mulai seperti itu, di Timur Tengah juga sudah mulai seperti itu. Jadi ini peluang terbuka ya buat teman-teman. Kalau di sini di mahasiswa kan sekarang banyak yang pengen jadi startup gitu, ingin membangun bisnis sendiri, pengen yang nanti setelah selesai kuliah gue nggak mau kerja di ini, gue pengen bangun bisnis sendiri gitu. Misalnya saya pengen bangun bisnis sendiri, ya ini salah satu peluang ya di bidang financial technology. Oke, kita masuk ke dalam materi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa COVID itu sangat menghempas dunia, seluruh dunia, dan kasusnya juga sangat banyak ya, terutama di daerah US, di Amerika Serikat. Kasusnya ada 534 juta kasus dan terus bertambah, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai menurun, khususnya di Indonesia yang saat ini kita sudah memasuki endemi. Yang meninggal dunia juga 6,31 juta. Ingat kita dulu di tahun 2021, kalau di Jakarta banyak sekali ambulans lewat, lalu lalang, terus suasananya juga cukup mencekam, terus rumah sakit penuh, ngantri sampai ke jalan, ada yang wafat di luar rumah sakit dan segala macamnya. Itu kondisi sangat mencekam sekali waktu itu. Di tinggi-tingginya kalau saya nggak salah di bulan Juli waktu itu, di 2021 ya, 2021. Dan alhamdulillahnya vaksinasi juga sudah muncul, kita sudah banyak sekali yang divaksinasi, sampai sekarang kita jarang sekali, sudah mulai banyak lah orang yang bisa melepas maskernya gitu. Bahkan Presiden kita Pak Jokowi juga sudah mengumumkan bahwa di ruang terbuka kita boleh melepas masker. Ini alhamdulillah yang di saat-saat ini
jadi masa kita untuk revive ya, untuk pulih ya, masa kita untuk pulih, terutama kalau kita di bidang bisnis dan ekonomi ya, bisnis kita bisa hidup lagi gitu di sini. Kalau teman-teman yang di mahasiswa ya berarti akan terbuka lagi peluang lapangan kerja, dan ada harapan lah untuk masa depan yang lebih cerah gitu dengan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Pada waktu itu tentu dampaknya sangat besar karena rata-rata pertumbuhan ekonomi minus ya, terus banyak sekali pekerja di PHK, perusahaan yang tutup, sampai mungkin kita saksikan juga di tetangga-tetangga kita ada yang tadinya di sini di ibu kota dia pindah akhirnya karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan di sini gitu di kehidupan di ibu kota gitu ya, mungkin karena kena PHK atau bisnisnya rugi. Bahkan juga di zaman-zaman itu bermunculan tuh investasi-investasi yang bodong, bermunculan juga yang spekulasi tinggi seperti sempat ada juga waktu itu kripto dan lain sebagainya yang spekulasinya cukup tinggi, sehingga saya lihat sendiri saksinya gitu, ada orang di sini di dekat sekitaran rumah saya ini, dia chip in mungkin di kripto tuh hampir 500 juta ke atas dalam 1 minggu kurang habis uangnya, dan akhirnya ya dia kembali ke kampung halamannya ya, karena modal yang harusnya dia pakai untuk berbisnis habis di situ. Dan rata-rata orang yang masuk situ biasanya para pengusaha atau yang orang-orang yang bisnisnya tadinya jalan, baik kalau di ibu kotanya ada ITC, ada Dua, itu rata-rata mereka bisnisnya jalan, tapi ketika pandemi terjadi bisnis mereka nggak jalan, modal mereka putar, dan qadarallahnya masuk ke yang seperti itu gitu. Atau juga masuk ke, kemarin kita sempat dengar juga ada lagi yang investasi bodong itu di bidang alat kesehatan yang sampai menyentuh angka ratusan miliar ya. Itu yang harus kita waspadai gitu ya, di tengah-tengah kondisi seperti kemarin itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai pulih. Dan waktu itu ketika terjadi pandemi, hampir seluruh lini divisi utama ya di bidang bisnis yang orang bahkan tidak mengira akan terjadi seperti itu terdampak semua. Di sini dimaksud angka besarnya 92%, 90%, itu bukan menurunnya sampai seperti itu, tapi rata-rata yang terdampak tuh 92% di bidang hotel, makan minum, resto, semua pasti terdampak. Rata-rata pada turun penjualannya, jarang sekali ada yang tidak terdampak, tapi saya sempat melihat ada yang malah dia bisa turn around, berbalik pivoting atau membuat bisnis baru ya, membuat model bisnis baru. Akhirnya dia raup cuan besar di situ. Beberapa teman saya lihat ada yang seperti itu. Dia sampai bisa bangun pabrik, dapat investasi dari asing, terutama yang di bidang kesehatan dan di bidang digital ya. Ada beberapa teman saya yang saya lihat seperti itu. Cuman di bidang-bidang lain yang seperti transportasi, jasa lainnya, konstruksi, itu semua menurun. Adapun investor-investor asing pada waktu itu, pada saat terjadi COVID, mereka banyak datang ke Indonesia, terutama ke Bali, daerah Bali, dan beberapa hotel-hotel di kota besar. Mereka beli itu. Ternyata mereka datang, mereka beli. Tapi tentunya dengan harga yang harga pandemi pada waktu itu. Ya, model bisnis seperti itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memang sudah sangat kuat sekali ya keuangannya. Dan saat ini juga sudah mulai ada pergeseran, karena dulu kan perputaran uang sepertinya sangat cepat, sangat besar sekali ya, terutama di dunia digital. Kita banyak lihat kayaknya orang tuh kaya cepat di dunia digital. Ada yang dia dapat dari venture capital sampai berapa juta USD gitu, seperti begitu. Tapi sekarang trennya sudah mulai berubah. Para venture capital itu sudah mulai lebih berhati-hati, sehingga dia melihat bisnisnya ini tumbuh dan growth atau enggak. Nah, ini yang waktu itu yang tadi saya katakan ya, ada beberapa usaha yang memang dia terdampak sekali, turun sekali, yang saya lihat langsung karena beberapa ada di customer saya dulu itu di bidang otomotif, Astra, itu sangat turun sekali, dan pabriknya sempat ditutup sementara. Dan hanya pekerjaan kecil saja yang dijalankan gitu ya, dan teman-teman yang menjadi vendor atau supplier atau bekerja membantu Astra gitu ya, seperti perapian maintenance pabrik, penyediaan alat-alat, itu mereka sangat terdampak sekali.
Terus jasa konsumsi tentu pariwisata sangat terdampak. Bali, kita lihat di Bali waktu itu sangat terdampak sekali, tidak ada wisatawan. Bahkan salah satu hotel yang mewah di sana pun berusaha surviving ya. Dengan keadaan itu mereka juga sangat terdampak. Terakhir saya sempat sana melihat keadaannya udah ya nggak seperti hotel yang umumnya bagus gitu ya tidak terawat dan segala macam, ya mungkin karena terdampak faktor ekonomi itu. Yang ada lagi yang dia gimana? Saya lanjut ya. Ada juga yang dia netral aja ya. Ada yang terdampak, ada yang dia juga ada yang untung, ada yang rugi, tergantung bagaimana leadernya memimpin. Itu di sektor keuangan, mikro, pertanian. Pertanian itu dia juga cukup terdampak, tapi pada waktu itu mungkin karena sistem transaksi yang ada terkulak yang segala macamnya yang ngatur harga, akhirnya pada dasarnya sih harusnya ini jadi salah satu sektor yang sangat bisa meraup untung pada saat itu. Terus yang sektor yang dapatkan keuntungan besar tadi saya bilang ada di farmasi, kimia, kesehatan, sudah di situ makanan minuman, tapi yang delivery itu yang dapat cuan dari situ. Terus elektronik karena semua orang memang saat itu beralih ke gadget. Dan pandemi waktu itu sangat menekan sekali, kita sampai sempat minus pertumbuhan ekonominya, terus saat ini sudah naik lagi. Dan pemerintah banyak program untuk membantu kembali permodalan dan bantuan secara tunai ya untuk beberapa usaha. Dan saya dengar di Kementerian Perindustrian ada subsidi pembelian mesin sampai 30%. Terus di rapat dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, kita lagi mendorong gimana caranya memulihkan kembali ekspor. Sempat ada pertemuan sekitar bulan lalu tentang bagaimana caranya platform digital di Indonesia ini bisa didukung dan para eksportir itu bisa mendapat permodalan yang mudah. Eksportir termuda yang saya tahu, yang saya kenal itu berusia 24 tahun. 24 tahun dia berlokasinya di daerah masih daerah Jawa kalau saya nggak salah ya. Dan itu cukup harusnya bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua bahwa bisnis bisa dimulai dari usia yang muda, tidak harus menunggu usia yang matang, tapi di usia muda, tapi butuh coach, butuh pembimbing yang ngebantu, yang bisa ngebimbing kita untuk berbisnis. Nah, di keadaan COVID kemarin tadi, kembali kepada topik pembahasan COVID ini, sudah dilakukan survei bahwa ada beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh UMKM. Di antaranya ada relaksasi, atau tadi di Inggris sempat bahas tentang masalah restructuring atau penjadwalan ulang. Jadi angsuran yang tadinya mungkin nominalnya besar jadi kecil, waktunya dipanjangkan gitu, dan segala macam bentuk restrukturisasi ada 3. Ada reschedule, penjadwalan ulang, jadi dimundurkan waktunya. Ada restructure, struktur pembiayaannya diubah, mungkin tadinya yang margin sekian turun gitu ya. Terus ada juga recondition atau beberapa klausul yang diubah di dalam perjanjian kerjasama yang disepakati gitu. Jadi intinya ada relaksasi, ada penundaan pembayaran pinjaman untuk MK itu yang dibutuhkan. Terus yang kedua tentang tagihan di saat kemarin pandemi, beberapa tagihan kan sempat naik ya, kalau teman-teman perhatikan ya, harga barang-barang pokok naik, tagihan listrik naik, terus juga untuk bensin di Pertamax ke atas juga naik ya. Itu yang dibutuhkan UMKM 41%. Yang kedua lah ya, posisi yang kedua itu ya adalah itu tadi keringanan untuk biaya-biaya dasar mereka. Terus yang berikutnya yang dibutuhkan, yang paling utama yang dibutuhkan adalah bantuan modal usaha. Kenapa bantuan modal usaha? Karena di saat pada masa yang lalu ya, yang sekarang sih mungkin sudah agak berubah ya, semua lembaga keuangan juga menahan diri, semua investor juga menahan diri. Yang saya alami juga sama di usaha saya sebelumnya itu, investor-investor pada menahan diri dan melihat bagaimana pertumbuhan usaha ke depan. Dia sangat selektif sekali.
Bahkan yang kita tahu di bidang perbankan untuk masalah pembiayaan konsumtif atau yang ke orang per orang, itu dia hanya memilih yang PNS dan TNI Polri umumnya begitu. Jadi yang memang langsung ke negara ininya pembayaran salarinya. Terus kalau untuk yang modal usaha, mereka biasanya melihat sektor-sektor tertentu seperti farmasi, itu yang sektor yang profit tadi yang kita tadi sempat lihat, biasanya masuknya ke situ. Kalau sektor-sektor yang lain sangat susah untuk dimasuki. Nah, karena itu salah satu yang menjadi alternatif bagi para UMKM itu adalah financial technology. Kenapa financial technology? Karena mungkin tadi Dikri juga sempat sebut, financial technology itu menghubungkan langsung antara pengusaha dengan para investornya, dengan para lendersnya, dengan para financiernya. Kalau di banking dulu itu semua gelap gitu, terhalang karena manajemen keuangannya diatur langsung oleh si perbankannya. Uang dari para nasabah, dari deposan itu masuk ke dalam akunnya bank, terus disalurkannya kemana, untuk siapa, di mana, dan akan menjadi seperti apa perkembangannya, itu urusannya bank. Jadi benar-benar di-close, ditutup. Yang tahu adalah nasabah si penabung atau deposannya, taunya setiap bulan ada margin, setiap bulan ada bunga. Kalau ditarik uangnya ada. Itu yang terjadi ya kalau di bidang lembaga keuangan yang kita katakan sekarang mungkin masuk ke dalam kategori konvensional ya, karena sekarang sudah masuk digital. Tapi kalau di bidang financial technology, di bidang digital, itu terbuka kemana orang itu menaruh dananya. Kalau teman-teman di sini di kampus, mungkin kalau googling, searching, ada beberapa fintech financial technology, ada yang peer-to-peer, ada yang securities crowdfunding. Kalau mau lihatnya di mana, lihat di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, di situ ada daftarnya. Dan bisa juga lihat juga di Asosiasi AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, itu ada yang syariahnya juga, bisa lihat daftarnya di situ. Kalau nggak salah Kazwa di situ. Terus ada satu lagi Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia, ALUDI, itu securities crowdfunding ada di situ. Jadi kalau teman-teman mau lihat, mau nyoba-nyoba gitu ya, untuk menjadi bagian dari pemulihan ekonomi gitu, walaupun 100.000 misalnya, karena berinvestasi di fintech itu tidak melulu harus besar, tidak melulu harus 5 juta, 10 juta, 100 juta, enggak, tapi bisa dimulai dari 100.000. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba gitu ya, merasakan gimana sih fintech itu gitu, mendapatkan experience-nya, bisa langsung lihat ke 3 asosiasi tadi. AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, ALUDI, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Nah, itu bisa lihat di situ. Nah, di financial technology ini kita langsung memilih mau kemana nih kita taruh uang kita. Dan kita juga bisa mencari mungkin teman kita yang lagi listing ya, lagi publish di fintech, kita bisa cari yang mana nih teman kita nih. Oh ini misalnya teman kita nih, atau bahkan mungkin dia bukan teman kita tapi dia ada di daerah kita, di Sukabumi misalnya. Kita bisa cari tuh, oh di Sukabumi saya pengen nih ngebantu usaha ini, cipin aja langsung bisa masuk di situ lewat financial technology. Nah, karena saya fokusnya di securities crowdfunding, jadi kita mau cerita tentang apa itu securities crowdfunding. Kalau teman-teman mungkin di dunia kampus nih sering dengar adanya namanya saham atau obligasi atau sukuk. Nah, securities crowdfunding itu adalah mendigitalisasi atau menjadikan platform untuk pembelian saham, obligasi, dan sukuk itu secara mudah ya, dengan teknologi mobile apps atau website gitu. Apa itu saham? Saham itu kepersertaan kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi kalau teman-teman beli saham, berarti teman-teman itu bagian dari pemilik perusahaan itu. Teman-teman itu sebagaimana pemilik berhak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan. Apakah ada pergantian manajemen, apakah ada pertumbuhan sales, ataukah bahkan kerugian.
Karena resiko seorang pemilik itu kan bisa dapat untung, bisa dapat rugi. Ketika membeli saham, itu juga yang terkena risikonya. Bisa untung dapat dividen, atau malah bisa rugi ketika perusahaannya memang merugi. Gitu. Nah, saham ini dia bisa diperjualbelikan tentunya di pasar yang namanya pasar sekunder. Jadi di dunia bursa itu ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Pasar perdana itu kalau teman-teman sering dengar IPO, ada IPO Bukalapak, ada IPO Gotoh. Nah, pasar perdana itu pasar awal di mana perusahaan itu membuka harga atau membentuk harga awal. Nah, biasanya di IPO itu harganya sangat rendah. Jadi banyak orang yang berusaha mengambil keuntungan dari IPO. Misalnya di IPO harganya itu Rp120, kemudian setelah berjalan ternyata bisnisnya bagus tuh. Bisnisnya bagus, habis itu dapat dividen, harganya naik dia. Ya wajar lah, karena orang ketika melihat dividennya atau keuntungan yang didapat itu dari perusahaan itu bagus, harganya jadi naik tuh. Nah, saham itu bisa dijual, di situ bisa dapat keuntungan, itu yang namanya capital gain. Jadi ada beberapa potensi pendapatan yang kita bisa dapat dari saham. Kembali ke tadi, apakah harus yang nominal besar? Enggak. Jadi bisa dari nominal yang kecil, karena bahkan salah satu emiten itu mulainya dari Rp120 per lembar, tapi minimal beli ya harus 1 lot atau 100 lembar ya, tapi paling masih Rp120.000 lah ya. Di SCF juga begitu. Kadang SCF kalau teman-teman lihat ada Alfamart, dia listing di SCF, Securities Crowdfunding. Kita beli sahamnya dari 100.000, itu bisa tuh. Atau Sorseli, teman-teman. Bahkan ada gimmicknya juga, investasi di Sorseli, itu bisa dapat nominal tertentu, bisa dapat es krim gratis gitu, untuk satu kali makan. Atau KFC juga kemarin sempat listing di Securities Crowdfunding. Itu sudah mulai terbuka ya, jadi banyak usaha-usaha yang teman-teman mungkin ngelihat di jalan gitu ya, di ketika lagi berkendara, itu sekarang sudah terbuka kepemilikannya. Jadi teman-teman bisa coba mulai dari kecil. Tentu harus berinvestasi di Securities Crowdfunding yang sudah berizin di OJK. Nah, terus yang berikutnya ada lagi namanya obligasi atau sukuk. Kalau obligasi dia surat berharga, jadi dia tidak memberikan kepemilikan apa-apa kepada investornya. Dia hanya meminjamkan uang. Kalau sukuk, dia surat berharga atas kepemilikan sebuah aset. Jadi biasanya sukuk itu ada dasar penerbitannya. Baik itu project, misalnya ada project yang pengen dikerjakan, yang kita menjadi sama-sama bergabung dalam kepemilikan project itu, atau sebuah aset yang dibeli bersama-sama untuk kemudian dikomersialisasikan. Jadi kalau kadang-kadang teman suka dengar sukuk negara, sukuk ijarah negara, misalnya gitu. Atau yang bagus sih, yang bagus itu juga misalnya ada juga sukuk lah ya. Sukuk itu artinya sukuk ijarah negara, misalnya berarti ada aset negara yang disewakan. Tapi kalau yang kita bicaranya terlalu tinggi lah ya, yang misalnya ada penerbitan sukuk untuk pembelian sebuah ruko. Nah, itu kan di Securities Crowdfunding. Berarti ruko itu nanti disewakan. Tapi kalau di saat ini di aturan OJK hanya bisa berbasis project sukuknya. Jadi artinya ada project misalnya pengadaan atau perbaikan renovasi kantor gitu. Nah, diterbitkanlah sukuk atas renovasi kantor itu. Proyeknya selesai, berarti bagi hasil balikin modal. Tapi tetap di sukuk itu ada resiko yang nanti harus disikapi juga. Nah, teman-teman tadi saya cerita kalau mau lihat bisa di ALUDI, Asosiasi Layan Urun Dana Indonesia. Kami juga ada di situ, di ALUDI itu. Dan sekarang anggota ALUDI sudah hampir 40 lebih. Yang ngantri ada lagi 40 lagi. Termasuk di situ masuk Sinarmas, di situ masuk juga MNC Group, masuk juga Tokopedia. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang mulai masuk ke dalam Securities Crowdfunding. Dan mungkin teman-teman yang berpikir, oh kalau gitu gimana kalau misalnya saya pengen kerja di startup aja gitu. Saya nggak mendirikan dulu sebuah startup, tapi saya kerja di startup. Nah, ini kesempatan-kesempatan besar, teman-teman bisa lihat nih, yang mana-mana aja startup yang sedang berdiri gitu. Bisa ngeliat di sini gitu ya. Terus ke berikutnya, ini benchmark ya, yang per posisi sekarang. Ini startup yang sudah berjalan.
Saat ini posisi nomor 1 itu ada di LandX, dia paling besar itu. Dia bidangnya bisnisnya biasanya di properti, di kos-kosan dia, properti kos-kosan, tapi sekarang masuk baik project. Terus ada di Share yang tadi saya bilang, ada KFC, ada Soseli, ada di Share. Kalau Syafiq dia biasanya di bidang suku. Kalau untuk urun bangun negeri saat ini kami sedang proses perizinan OJK, mohon doanya juga semoga bisa segera terbit izin. Alur si pengusahanya ya ada pendaftaran, harus onboarding, terus assessment, lalu penawaran efek, baru bicara dana. Kalau untuk investasi ada pembukaan rekening efek, ada rekening khusus di bank itu, namanya rekening efek, khusus untuk transaksi jual beli efek gitu. Di sektor bisnis, terus terakhirnya pengolahan dana, laporan progres dan dividen bagi hasil. Nah teman-teman, nanti kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, bisa WhatsApp, email, ataupun follow LinkedIn. Sebetulnya ada juga Instagram, sama juga Indra Jaya Budiman. Kita misalnya mau bahas tentang masalah dunia saham, bursa, atau sekedar berbagi sharing pengalaman, silahkan tafadhol bisa menghubungi saya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Agung.